Embun datang, bunga menguntum, surya datang, pecahlah pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk tuan dan puan yang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Azari dengan NIM 2303 Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sastra lisan dan tulisan Melayu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai MSI MH. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan saya bahas pada video ini. Adapun topik-topik yang akan saya bahas dalam materi ini yaitu yang pertama, apa itu sastra Melayu atau apa itu definisi sastra Melayu itu sendiri. Yang kedua itu adalah jenis-jenis sastra Melayu. Yang ketiga itu adalah sastra Melayu atau lebih khususnya saya akan membahas tentang hikayat. Dan yang terakhir itu yang akan kita bahas yaitu tokoh-tokoh sastra Melayu khususnya dari Riau. Oke, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama yaitu mengenai pengertian atau definisi dari sastra Melayu. Bisa kita lihat pada slide. Sastra Melayu asli atau sastra tradisional itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu golongan cerita yang hidup atau berkembang secara turun-temurun dari suatu generasi kepada generasi lainnya. Istilah lain dalam penyebutan karya sastra ini yaitu biasanya kita sebut dengan cerita rakyat. Nah, golongan cerita ini sendiri biasanya itu disebarluaskan secara lisan ataupun tulisan dari suatu generasi kepada generasi yang lebih muda. Nah, untuk sastra Melayu ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan sendiri adalah bagian dari tradisi yang berkembang di tengah-tengah rakyat jelata yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Sastra lisan ini lebih dulu muncul dan berkembang daripada sastra tulisan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sastra lisan ini biasanya dituturkan oleh ibu kepada anaknya, oleh pencerita kepada pendengarnya, oleh guru kepada muridnya, ataupun oleh suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya. Di antara jenis sastra lisan ini adalah ada pantun, peribahasa, nyanyian panjang, dodoi, koba, dan lain-lain. Nah, untuk gurindam, dongeng, legenda, dan syair itu awalnya masuk pada bagian sastra lisan. Namun perkembangannya berubah ketika sastra ini masuk dalam kehidupan istana-istana Melayu, di mana dalam kehidupan istana-istana Melayu ini yaitu terbiasa dengan tradisi tertulis, sehingga menyebabkan gurindam, legenda, dongeng, dan syair ini menjadi bagian dari tradisi tertulis juga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sastra Melayu. Jenis-jenis sastra Melayu ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu pertama dalam bentuk prosa dan yang kedua dalam bentuk puisi. Dalam bentuk prosa itu ada fabel, legenda, mite, sage, dan hikayat. Dan dalam bentuk puisi sendiri itu ada gurindam, pantun, seloka, syair, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Nah, karakter-karakter pada binatang tersebut dianggap mewakili manusia yang diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita yang dikaitkan dengan kepercayaan suatu daerah tentang asal-muasal terjadinya sesuatu. Nah, legenda ini adalah suatu cerita prosa rakyat yang dianggap
oleh pemilik cerita sebagai suatu kejadian asli atau benar-benar pernah terjadi. Yang ketiga adalah mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah. Sama halnya dengan legenda, mite dipercayai oleh masyarakat sebagai suatu cerita yang benar-benar pernah terjadi. Bedanya, mite adalah cerita yang dianggap suci, memiliki atau mempunyai hal-hal ajaib, dan biasanya atau umumnya ditokohi oleh dewa. Yang keempat merupakan sage. Sage sendiri merupakan bagian dari dongeng, yaitu sastra yang ceritanya berkaitan dengan cerita-cerita zaman dahulu. Sage adalah salah satu jenis prosa yang menceritakan atau mengisahkan cerita rakyat atau mitos. Seringkali diwariskan secara lisan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang kelima adalah gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi Melayu klasik yang terdiri dari 2 larik atau baris, mempunyai irama akhiran yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Satu-satunya yang sering dirujuk adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji pada tahun 1847. Dinamakan Gurindam 12 karena memiliki 12 pasal yang berisi nasihat ataupun filsafat hidup. Selanjutnya adalah pantun. Pantun ialah salah satu puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Pantun sendiri adalah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu seperti jumlah baris, jumlah suku, kata-kata, persajakan, dan isi. Yang ketujuh adalah seloka. Seloka merupakan puisi karya sastra Melayu klasik yang berisi pepatah atau perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Pada umumnya, seloka ditulis 4 baris menggunakan bentuk puisi atau syair. Namun kadangkala ditemukan juga pada seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Yang kedelapan adalah syair. Syair sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu syu'ur yang artinya perasaan. Syair sendiri muncul setelah terjadinya pengaruh terhadap kebudayaan Islam. Puisi ini biasanya terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya, berisikan nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisikan cerita. Syair seringnya mengutamakan isi. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu sastra Melayu atau hikayat. Hikayat ini merupakan salah satu dari jenis-jenis sastra Melayu yang sudah saya jelaskan tadi. Pada topik ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai hikayat itu. Hikayat adalah cerita yang sumbernya berasal dari kisah-kisah kehidupan raja atau dewa. Hikayat merupakan salah satu sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, maupun sejarah. Umumnya hikayat ini mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan mukjizat dari tokoh utamanya. Hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang berarti bercerita atau menceritakan. Hikayat ini berfungsi sebagai pembangkit semangat, penghibur pelipur lara, atau hanya untuk meramaikan suatu pesta. Hikayat sendiri mulai berkembang pada zaman Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang sulit untuk dimengerti. Berikut adalah sedikit cuplikan mengenai salah satu contoh hikayat, yaitu hikayat Hang Tua. Di suatu hari, di negeri jauh yang bernama Kerajaan Bintan, di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggiran sungai Duyung, hiduplah seorang anak yang bernama Hang Tua, putra dari Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduati. Suatu ketika, Hang Tua dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 perompak yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut merasakan kagum dan juga mengangkat mereka sebagai penjaga di istana.
Saat mereka berada di istana, mereka sangat disayangi oleh Sultan. Ketika Raja Malaka yang ditemani prajurit terbaiknya, Hang Tuah dan sahabatnya pergi ke Majapahit untuk mengamar anak Raja Majapahit, yaitu Raden Galuh. Selama di Majapahit, Pati Gajah Mada yang tidak suka terhadap kerajaan Malaka mencoba membunuh prajurit yang terkenal gagah dan berani, yaitu Hang Tuah. Berbagai cara Pati Gajah Mada membunuh Hang Tuah tetapi selalu gagal. Untuk cuplikan kisah hikayat Hang Tuah yang lebih lengkap bisa ditonton di link YouTube berikut. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada topik yang terakhir atau topik keempat, yaitu tokoh-tokoh sastra Melayu Riau. Yang pertama yaitu Suman HS. Suman HS atau Suman Hasibuan lahir di Bengkalis pada 4 April 1904. Suman HS merupakan salah satu yang mempelopori penulisan cerita pendek di Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menerbitkan novel pertamanya pada tahun 1929 dengan judul Kasih Tak Terlarai. Dalam jangka 12 tahun, beliau berhasil menerbitkan 5 novel, 1 kumpulan cerita pendek, 35 novel cerita, serta puisi. Suman HS wafat pada tanggal 8 Mei 1999 pada usia 95 tahun. Yang kedua yaitu Sutarji Kalzom Bahri. Beliau lahir di Indragiri Hulu pada 24 Juni 1941. Pria yang dijuluki Presiden Penyair Indonesia ini telah menorehkan banyak karyanya, bahkan beberapa karyanya ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan Rusia. Selain karyanya yang mendunia, Sutarji juga mendapatkan berbagai penghargaan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya adalah D.C. Award pada tahun 1979 dari Kerajaan Thailand, Anugerah Seni Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1993, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah Tenas Effendi. Nama aslinya adalah Tengku Nasyaruddin Effendi, lahir di Pelalawan pada 9 November 1936. Beliau merupakan seorang sastrawan terkemuka yang berasal dari Riau. Sastrawan dan budayawan yang satu ini merupakan salah satu yang sangat peduli akan perkembangan dan kemajuan budaya Melayu. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Riau pada tahun 2000 sampai 2005 ini telah banyak melahirkan 19 karya-karya terbaik. Di antaranya adalah Lancang Kuning dalam Mitos Melayu Riau pada tahun 1970 dan Tak Melayu Hilang di Bumi pada tahun 1980. Demikian penjelasan materi mengenai sastra lisan dan tulisan Melayu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, mungkin teman-teman bisa membaca buku yang pertama, yaitu buku Menggali Khazanah Sastra Melayu Klasik karya Dr. Edward Jamaris. Yang kedua, buku Budaya Melayu Riau karya Dr. Andus Kholis Binsar MM dan Dr. Andus Masyuri MPD. Dan yang ketiga, dapat juga membaca di website sabangmeraukenews.com, karena semua yang ada di video ini semuanya bersumber dari buku-buku dan website tersebut. Untuk buku-bukunya sendiri dapat teman-teman jumpai di berbagai perpustakaan, salah satunya yaitu Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, yaitu Perpustakaan Suman HS. Demikian video presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Siang-siang ke Surabaya, jangan lupa membeli alpukat. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.